Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radityo Nindyo Sumarno, dosen dari program studi S1 Rekayasa Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar sistem kontrol. Pada mata kuliah ini akan menjelaskan terkait dengan sistem pengaturan dengan memodelkan kondisi fisis menjadi pemodelan matematis, sehingga kita dapat lebih mudah untuk mengatur proses dan outputnya. Mata kuliah ini direncanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan dengan materi dan 2 kali pertemuan dengan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dengan alokasi waktu 2 kali 50 menit. Mata kuliah ini akan dilaksanakan pada semester 4. Kemudian untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah dasar sistem kontrol ini mencakup aspek sikap, aspek keterampilan, dan aspek pengetahuan. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah dasar sistem kontrol ini yang pertama, 1. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip teknik elektro. Capaian pembelajaran lulusan yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek teknik elektro. Dari capaian pembelajaran lulusan di atas, dijabarkan dalam beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari dasar sistem kontrol ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang sistem pengaturan berdasarkan respon dan kontrolnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika dan keteknikan untuk mendapatkan pengetahuan menyeluruh berkaitan dengan kestabilan sistem pengaturan dengan menggunakan metode kontrol tertentu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan dalam teknik elektro dalam mengaplikasikan persoalan sistem kontrol untuk memecahkan berbagai masalah di dunia teknik elektro. Berikut daftar pustaka yang diambil pada mata kuliah dasar sistem kontrol ini. Adapun penilaian pada mata kuliah dasar sistem kontrol ini mencakup yang pertama studi kasus sebanyak 25%, kemudian diskusi kelompok berikut presentasinya sebanyak 25%, kemudian ada evaluasi tengah semester sebanyak 25% dan evaluasi akhir semester sebanyak 25%. Mari kita saksikan video pembelajaran di kelas sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan dasar sistem kontrol pagi hari ini. Salam dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yang mulia nanti. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita bertemu untuk mendiskusikan nih terkait dengan pokok bahasan baru, yaitu terkait dengan pool dan zero ya. Nah, kemarin kan untuk di pertemuan sebelumnya sudah Pak Radik kasih kisi-kisi nih, kalau pool dan zero, nanti pekan depan akan membahas suatu bentuk untuk mencari akar persamaan yang dinamakan dengan pool dan zero, yang nanti gunanya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan state space, fungsi transfer, dan persamaan lain yang dalam bentuk S ya. Kemarin kan ada kita bicara domain T dan domain S gitu ya. Jadi kan kalau sebelumnya kan di awal kita ada belajar metrik gitu ya, metrik kan itu domainnya T, kemudian setelahnya ada fungsi transfer, kita merubah dari domain T ke domain S, kemudian kita bicara state space, itu ruang keadaan yang berisi banyak vektor ya. Nah, semuanya itu dapat kita sederhanakan dengan metode pool dan zero ini. Nah, metode pool dan zero ini apa Pak Radik? Gitu. Ya. Jadi metode pool dan zero ini adalah suatu metode untuk menganalisis kestabilan. Nah, kestabilan di sini adalah kestabilan dari sebuah sistem kontrol ya. Kita bedakan ini dengan kestabilan dalam sistem tenaga listrik gitu ya. Jadi kalau metode pool dan zero ini, misalkan kalau Anda mencari nih referensi di luar dengan keyword kestabilan. Nah, itu kan ada dua nih, dalam sistem kontrol dan dalam sistem tenaga listrik. Nah, ini beda ini. Nah, nanti untuk yang kestabilan sistem tenaga listrik nanti insya Allah bertemu Pak Radik di semester 6 ya, jadi itu kan beda pembahasan lagi. Nah,
Kita bicara dalam sistem kontrol ini, pole dan zero ini untuk menganalisis kestabilan dari sebuah sistem. Nah, itu bisa kita gunakan metode pole dan zero ini. Nah, metode pole dan zero ini adalah keywordnya itu adalah mencari akar persamaan. Jadi itu dari persamaan yang kompleks, kemudian kita sederhanakan ini jadi akar-akar persamaan. Nah, akar-akar persamaannya ini hasilnya itu berapa? Ya, hasilnya berapa? Nah, itu nanti akan kita lihat itu masuk dalam hasil yang stabil atau tidak di dalam sistem kontrol. Nah, di sini ada dua terkait dengan pembilang dan penyebut. Jadi, kembali lagi ke yang di sebelumnya kan kita membahas bagian pembilang dan bagian penyebut. Pembilang itu di pecahan bagian atas atau bagian bawah? Bagian atas. Oke. Nah, dari pembilang dan menyebut itu, nah itu yang kita gunakan untuk mencari pole dan zero. Nah, nanti akan kita cari tahu nih yang bagian pole-nya yang mana, yang zero-nya dan mana. Nah, dari persamaan ini kan kita kemarin sudah membahas terkait dengan fungsi transfer. Ada GS, ada YS, ada XS. Jadi ada bagian pembilang dan ada bagian penyebut. Nah, kemudian kita sudah punya syarat-syaratnya juga nih, syarat-syarat dari pembilang dan penyebutnya. Nah, di situ kita lihat bahwa ada input dan ada output. Ya, ada input dan ada output. Nah, itu yang kita bandingkan pada fungsi transfer di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pole zero ini adalah mencari akar persamaan dari bagian pembilang dan dari bagian penyebutnya. Kalau kemarin sih di fungsi transfer kan masih bentuknya kompleks ya, masih S pangkat 3 plus 2S dan seterusnya. Terus bagian penyebutnya juga S pangkat 3 plus 2S dan seterusnya. Nah, untuk pole dan zero ini itu menyederhanakan dari fungsi transfer di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kan kita lihat dari pecahan yang tadi ya, dari yang kompleks tadi, kemudian kita ubah menjadi dalam bentuk akar persamaan. Nah, sekarang ada yang tahu nih perbedaan dari pole dan zero. Tadi kan Pak Radik bilang penyebut dan bilang. Silakan Mas Izar. Izin jawab Pak Radik. Untuk zero adalah akar-akar di bagian pembilang dan untuk pole adalah akar-akar di bagian penyebut, Pak. Oke, tadi benar ya kata Mas Izar ya. Jadi perbedaan antara pole dan zero adalah seperti itu. Jadi ada akar persamaan di bagian penyebut, akar persamaan di bagian pembilang. Nah, seperti yang ditunjukkan di persamaan yang di atas ini. Jadi ada pole itu adalah akar persamaan di bagian penyebut. Kemudian zero ini adalah akar persamaan di bagian pembilang gitu ya. Nah, kemudian untuk cara menyelesaikannya seperti apa Pak Radik? Atau aplikasinya pada kasus fungsi transfer atau ruang keadaan kemarin. Nah, ini ada contohnya ya untuk penyelesaian. Misalkan kita punya bilangan real ya, bilangan kompleks ya S, kemudian ada sisi real, ada sisi imajinernya. Nah, dari sini kan kita punya persamaan fungsi transfer, misalkan kita punya S, kemudian untuk yang di bagian penyebut S kuadrat 5S plus 6. Nah, di sini kita tampilkan diagram pole zero-nya. Jadi perbedaan yang kedua dari pole dan zero itu selain dengan akar persamaan di matematika biasa itu adalah diagram pole dan zero. Jadi kalau kita mencari akar persamaan di matematika itu kan cuma hanya sampai di akar persamaannya selesai ya. X1 berapa, X2 berapa. Tetapi untuk pole dan zero ini hasil akhirnya adalah bentuk diagram pole dan zero. Jadi kalau tadi kan bagian penyebut dan pembilang beda pertamanya. Yang kedua perbedaannya adalah di bagian diagramnya ini. Jadi perbedaannya adalah harus Anda tampilkan dalam bentuk diagram 4 kuadran seperti ini. Jadi untuk menampilkan sisi imajinernya sebelah mana, sisi realnya sebelah mana ya. Karena kembali lagi kita di dasar sistem kontrol kemarin kita fungsi transfer itu kan ada bilangan kompleks yang terdiri dari sisi real dan imajiner. Oke, untuk lebih jelasnya kita pakai studi kasus ya. Nah, ini misalkan ada contoh soal seperti ini ya. Jadi ada S kuadrat plus 5S dibagi dengan S kuadrat plus 6S plus 8. Nah, karena tadi kan ada bagian pembilang dan bagian penyebut. Nah, itu kita selesaikan dengan cara seperti biasa, dengan cara di matematika, yaitu mencari akar kuadrat. Hanya bedanya kalau di matematika kan X ya, kalau di sini adalah S. Nah, itu tinggal kita bagi saja agar dia menjadi kurung buka S plus berapa, kurung tutup, dan seterusnya. Jadi kita bentuk dalam bentuk akar gitu ya. Nah, silakan dicoba nanti
dicoba sebentar, nanti kalau ada yang sudah selesai bisa dicoba maju ke depan ya. Oke, ada yang sudah selesai mencoba untuk studi kasus pool dan zero? Saya, Pak. Oke, Mas Irfan, silahkan dicoba untuk dikerjakan di depan. Jangan lupa sampai diagram pool dan zero-nya ya Mas, karena ini adalah perbedaan dari pool dan zero dan dengan akar persamaan di matematika. Sudah, Pak. Ya, oke. Oke, kita analisis ya jawaban dari Mas Irfan. Jadi kita punya S kuadrat plus 5S dibagi dengan S kuadrat plus 6S plus 8. Nah, di sini kita tadi kan clue dari paradik adalah kita bagi ke dalam bentuk akar persamaan ya. Nah, jadi di sini udah betul ya, di sini sudah dibagi oleh Mas Irfan jadi akar persamaan ini ya. Jadi sudah sederhana jadi akar persamaan ya. Ini juga yang di bagian penyebut juga sudah jadi akar persamaan. Oke, betul Mas Irfan. Kemudian untuk zeronya, hasil zeronya, zero adalah dari bagian pembilangnya ya. Jadi ini, nah ini sudah benar juga ya hasilnya. Kemudian untuk yang polnya adalah bagian dari penyebutnya. Nah ini juga sudah benar ya. Dan untuk, ya diperhatikan yang terakhir itu gambarkan diagram pool dan zeronya. Nah ini ya, karena ini yang jadi pembeda tadi ya antara pool dan zero dengan akar persamaan biasa. Nah ini sudah digambarkan oleh Mas Irfan ya. Jadi zeronya di mana paradik? Nah zeronya adalah di sini ya. Ini yang diberi notasi bulat. Kemudian ada pool. Nah pool ini yang digambarkan Mas Irfan dengan tanda silang. Nah ini sudah benar ya. Oke, jadi ini untuk jawaban dari Mas Irfan sudah betul. Nah ini untuk latihan soal yang lainnya. Jadi ini ada pangkatnya yang lebih tinggi lagi ya. Nah ini nanti bisa dicoba. Oke, jadi ada pertanyaan sampai di sini sebelum Pak Radik akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, cukup. Oke, jadi sudah paham semua ya. Jadi nanti dicoba lagi untuk latihan soal yang selanjutnya. Ini nanti silahkan dicoba dikerjakan di rumah, nggak apa-apa. Jadi nanti setelah ini kan kita akan berpindah ya ke lab untuk mengerjakan praktikum dasar sistem kontrol. Oke, sebelum Pak Radik akhiri pada pertemuan pagi hari ini silahkan mengisi presensi terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk materi pagi hari ini Pak Radik upload di Iftik ya. Jadi nanti silahkan diakses untuk materi dan tugasnya berada di Iftik. Oke, sudah semua ya. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan pagi hari ini. Pak Radik tutup. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar sistem kontrol. Semoga bermanfaat. Sampai tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.